Pemerintah Kota Surabaya mewacanakan penggunaan alat screening COVID-19 buatan dalam negeri, Jinos, untuk guru dan murid sebelum sekolah dibuka kembali Juli mendatang. Namun rencana penggunaan alat yang dibuat oleh peneliti Universitas Gadjah Mada ini membuat sejumlah orang tua murid khawatir. Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan pembukaan kembali sekolah tatap muka di masa pandemi sejak jauh-jauh hari. Pemkot bahkan beberapa kali menggelar simulasi belajar tatap muka. Sekolah-sekolah pun sudah menyiapkan berbagai aturan sesuai protokol kesehatan. Namun, karena jumlah kasus COVID-19 yang masih tinggi di Surabaya, sekolah pun urung dibuka. Pemkot kini mengkaji kemungkinan menggunakan Jinos, alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas. Pemkot juga meminta pendapat para pakar terkait efektivitas Jinos jika diaplikasikan untuk anak-anak. Sementara ini kami masih berpedoman ya, masih menggunakan protokol kesehatan, dan untuk Jinos sendiri ini kami masih menunggu dari kajian dari teman-teman Satgas ya, apakah memang bisa diterapkan menggunakan Jinos. Namun, sejumlah orang tua ragu dengan penggunaan alat ini. Keraguan itu setidaknya muncul dari berbagai macam berita yang mereka konsumsi. Mereka sebenarnya senang dengan rencana dibukanya kembali sekolah, tetapi keselamatan anak dan keluarga tetap harus diprioritaskan. Karena itu, mereka lebih setuju tes PCR atau swab antigen sebagai syarat masuk sekolah. Mereka juga berharap vaksinasi dipercepat. Saya pribadi sih mendingan sih kalau akuratnya PCR. Tapi PCR ini tentunya biayanya ekstra, dan saya tidak yakin juga kalau begitu masuk harus PCR masyarakat tidak akan mengeluh kira-kira biaya PCR berapa, kira-kira seperti itu kalau misalkan ini dibayar secara pribadi ya. Sebagai orang usia TK dan 2 di usia SD, sebenarnya saya lebih yakin kalau memang nantinya akan masuk sekolah itu melewati tes swab. Kalau Jinos itu gimana ya, kurang yakin gitu dengan hasilnya. Karena kita belum yakin itu valid enggak. Peneliti biomolekuler independen Ahmad Utomo mengungkapkan, sampai saat ini, sekalipun sudah digunakan untuk calon penumpang di stasiun kereta api, Jinos belum bisa membuktikan efektivitasnya mendeteksi virus COVID-19. Apalagi ketika alat ini diaplikasikan untuk anak-anak yang kondisi biologisnya sangat berbeda dengan orang dewasa yang menjadi subjek uji coba Jinos. Apalagi untuk anak-anak, ya kan? Jadi kita juga harus lihat dari sisi lingkungannya juga, karena Jinos ini kan kabarnya sangat sensitif dengan lingkungan, ya, sirkulasi udara di ruangan itu seperti apa. Jadi banyak sekali kerumitan-kerumitannya gitu. Malah kalau saya pikir daripada Jinos, kenapa sih nggak menggunakan yang lebih establis seperti tes antigen buatan Indonesia? Itu juga punya kok tes antigen buatannya Unpad itu. Itu malah kalau secara biologi kita lebih banyak tahu. Ahmad mengatakan, desain penelitian Jinos dilakukan untuk orang dewasa. Kalau akan diaplikasikan untuk anak-anak, Jinos harus menjalani uji klinis dari awal dengan subjek anak-anak. Kondisi anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak relatif tidak bergejala dan risiko kematiannya sangat kecil ketika tertular COVID-19. Membuka sekolah di situasi pandemi yang masih belum terkendali sangatlah berisiko. Apalagi menggunakan alat yang belum terbukti secara ilmiah untuk proses screening. Ahmad Utomo mengimbau pemerintah, termasuk di daerah, berhati-hati dalam mengambil kebijakan membuka sekolah. Selain itu, ia menyarankan setidaknya pemerintah melakukan tes antigen yang lebih layak untuk screening. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.